Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Dan kita mengucap syukur dapat kembali menikmati renungan 79 pada hari ini. Mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal 12 ayat 56 sampai 57. Sekali lagi Lukas 12 ayat 56 sampai ayat 57. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Hidup dalam Kekristenan. Nah, mari Bapak Ibu kita akan terima berkat Tuhan, pesan Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan observasi ayat yang sudah kita baca tadi. Di sini kita dapat melihat ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus sedang mengajar, dan yang terlibat di dalam peristiwa di dalam perikop ini ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya dan juga orang banyak yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, di dalam perikop ini Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran tentang ketajaman rohani atau kepekaan terhadap apa yang baik dan benar. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal tadi kepada orang banyak pada saat itu? Di sini karena sesungguhnya Tuhan Yesus ingin menegur orang banyak tersebut. Sebab mereka tidak sadar dan tidak dapat melihat yang benar, hal-hal yang benar menurut tanda-tanda yang sudah nyata di hadapan mereka, yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan, di mana Tuhan Yesus sudah memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus sendiri itu adalah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Yesus yang adalah Tuhan dan satu-satunya jalan keselamatan bagi mereka. Nah, itu sedikit observasi yang bisa kita temukan dari perikop ini. Dan kita akan langsung masuk ke dalam interpretasinya. Apa yang dapat kemudian menjadi pelajaran bagi kita di dalam ayat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat melihat dalam perikop atau ayat yang kita sudah baca tadi, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa rupa bumi, ya kalau kita melihat dalam ayat yang ke 54, mulai dari ayat 54 sampai 55, di sana Tuhan Yesus berkata bagaimana orang-orang banyak tersebut kemudian bisa mengatakan bagaimana mereka bisa tahu rupa bumi itu seperti apa, cuacanya mereka bisa perkirakan. Tetapi kenapa mereka kemudian tidak bisa menilai zamannya? Mereka bisa menilai cuacanya akan seperti apa, keadaan lingkungan di bumi akan terjadi seperti apa. Mereka tahu kapan datang hujan dan kapan datang panas terik, tapi mereka tidak tahu bagaimana menilai zaman. Bahkan mereka sampai tidak bisa memutuskan sendiri apa yang benar untuk mereka pegang, untuk mereka lakukan. Nah, yaitu bagaimana mereka tidak dapat memahami. Mereka tidak mau percaya akan tanda-tanda mujizat serta pengajaran-pengajaran yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Mereka semua tidak memahaminya, tidak mengerti, tidak sadar, bahkan tidak percaya. Padahal kalau tentang hal-hal tentang dunia, tentang bumi, baik itu cuaca dan sebagainya mereka bisa mengerti. Tapi akan tanda-tanda yang sudah jelas-jelas Tuhan sampaikan mereka tidak mengerti, bahkan mereka tidak percaya. Nah, di sini Tuhan Yesus akhirnya menegur mereka. Dan Tuhan Yesus menegur mereka menggunakan kisah. Memakai kisah tentang permasalahan antara dua orang yang ingin mengajukan perkara mereka kepada pemerintah. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan di tengah perjalanan menuju kantor pemerintah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada pihak yang berseteru, ya dalam kisah yang Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada baiknya ketika dua orang yang berseteru tersebut mereka segera berdamai. Mereka segera berbaikan kembali sehingga masalah yang hendak mereka bawa ke pemerintah itu tidak akan sampai kepada meja penuntutan. Karena kalau sampai tuntutan atau perkara mereka benar-benar tiba di meja hakim, itu justru akan menyebabkan penyesalan atas kesalahan dan kebodohan orang-orang tersebut sendiri. Apalagi jika mereka terbukti bersalah.
Ya, oleh sebab itu Tuhan Yesus memakai kisah ini ya, kemudian menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, kiranya ini pun menjadi pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kekristenan kita, yaitu dengan kita mempunyai hikmat serta kebijaksanaan yang bersumber dari Kristus atau dari pengajarannya atau dari firman Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar menjadi orang yang beragama Kristen, tetapi menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran Kristus yang sudah Tuhan sampaikan, ajarkan kepada kita, yang tepat, yang harus kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Nah, untuk mewujudkan hal ini kita juga harus sadar bahwa sumber utamanya itu adalah Roh Kudus itu sendiri, Tuhan Yesus. Kita wajib menyatukan hati dan pikiran kita ya dengan Tuhan Yesus, dengan firman-Nya, dengan Roh Kudus, agar selaraslah seluruh kehidupan kita ini dan hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kita pun membutuhkan peran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita untuk kita dapat diberikan hikmat, diberikan penjelasan, diberikan pengertian, pengetahuan dari Allah, sehingga kita tahu kemudian mana yang benar, kita dapat memutuskan yang benar dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika ada permasalahan dengan sesama seperti dalam kisah yang Tuhan Yesus ceritakan tadi, kita kemudian dapat tahu bagaimana harus bertindak dengan tepat, bagaimana kita harus melakukan hal yang benar. Ya, ketika ada permasalahan di antara sesama, seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, kita pun bisa kemudian memutuskan mana yang benar, karena ada hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita, karena kita hidup dalam kekristenan yang benar, ya, bersumber dari firman Tuhan, memiliki pemahaman akan firman Tuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti orang banyak tadi yang ditegur oleh Tuhan Yesus karena mereka tidak percaya, mereka tidak paham juga tentang setiap pengajaran yang Tuhan sampaikan. Bahkan Tuhan Yesus sudah menunjukkan bahwa Dialah Tuhan, Dialah Mesias yang mereka nanti-nanti. Tapi mereka tetap tidak mengerti, mereka bahkan tidak mau percaya. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus haruslah kokoh, haruslah teguh, sehingga kita dapat bertahan untuk mengiring Dia sampai selama-lamanya. Karena itu pun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus hidup, ya, bagaimana kita hidup dalam kekristenan yang benar, yaitu dengan kita hidup di dalam firman Tuhan, ya, bersumber dari firman Tuhan. Kita punya hikmat firman Tuhan, kita punya pengetahuan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan benar-benar mengerti, paham akan segala sesuatu. Bahkan kita kemudian bisa melihat zaman, ya, kita bisa melihat, oh, ini perintah-perintah yang Tuhan sudah lakukan, oh, ini tanda-tanda. Kalaupun sekarang sudah akhir zaman, kita dapat mengerti, kemudian kita dapat tahu apa yang harus kita lakukan, mempersiapkan diri di akhir zaman ini. Oleh sebab itu mari kita mau hidup dalam kekristenan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Dan aplikasinya Bapak Ibu, apa yang kemudian harus kita lakukan di dalam kehidupan ini sehingga kemudian kita bisa hidup di dalam kekristenan yang benar tersebut. Yaitu kita harus belajar dari firman Tuhan untuk kita bisa memiliki hikmat Tuhan, pengetahuan. Ya, kita harus belajar dari firman Tuhan. Karena hanya dari firman Tuhan sajalah kita dapat mengetahui dan mengerti apa saja hal-hal yang benar, hal-hal yang tepat yang harus kita lakukan selama hidup kita, ya, selama kita masih ada di muka bumi ini sebagai seorang pengikut Kristus. 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan di sana berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, mari kita mau pelajari firman Tuhan, karena dari firman Tuhanlah kita akan diajar, kita akan diperbaiki, diberitahu apa yang harus kita ubah dari kehidupan kita dan apa yang harus kita tambahkan lagi di dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang selanjutnya kita harus lakukan, tentunya kita berdoa, minta tuntunan dan kekuatan daripada Roh Kudus. Dengan kemampuan kita sendiri pasti kita tidak akan mampu untuk menjadi seorang Kristen yang taat dan setia sampai akhir. Oleh sebab itu kita harus berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus itu menolong kita senantiasa, memberikan kita penguatan, memberikan kita tuntunannya, bahkan memberikan kita pengajarannya,
sehingga kehidupan kita pun kita dapat hidup dalam kekristenan yang benar. Kita punya pemahaman-pemahaman sesuai dengan firman Tuhan, kita dapat cepat mengerti, cepat paham apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dari Renungan 79 kita pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menyaksikan Renungan 79. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain dapat juga disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami sungguh-sungguh hidup di dalam kekristenan kami. Kami tidak hanya menjadi orang yang beragama Kristen, tapi kami mau benar-benar hidup di dalam iman kami kepada Tuhan, mengikut Kristus dengan cara yang benar, berdasarkan pemahaman firman Tuhan. Dan biarlah kami pun dipenuhi dengan hikmat Tuhan, pengetahuan akan Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, setiap ajaran Tuhan, bahkan setiap tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami dapat benar-benar memahaminya, mengertinya, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin setia melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, hari demi hari Engkau menanggung bagi keluarga GPD El Shaddai Magelang. Engkau Allah adalah keselamatan kami. Engkau Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi keluputan dari maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sudah terima berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.